Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan laporan akhir pengabdian masyarakat dengan tema disimulasi alat pengepres kaleng bekas minuman berbasis sistem elektropneumatik yang dibawakan oleh saya sendiri Rahmatullah sebagai ketua, kemudian Delvika Chandra sebagai anggota, Felix Dinosius sebagai anggota. Kemudian dalam perjalanan melakukan pengabdian pada masyarakat ini dibantu oleh dua mahasiswa, yaitu yang pertama Fatur Rahman dan Aan Ansori. Baik, kita lanjut. Kita buka slide berikutnya, yaitu di mana kami akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami melakukan pengabdian ini. Yang pertama adalah banyaknya limbah kaleng. Kemudian yang kedua, banyaknya limbah kaleng di daerah Indramayu. Kemudian yang kedua adalah pengepresan secara online. Itu yang menjadi permasalahan. Kemudian tujuan dari pengabdian ini adalah kita akan coba untuk membuat alat bantu berupa mesin pres dengan rangkaian elektropneumatik. Yang kedua, menguji hasil performa mesin. Yang ketiga, mengetahui kapasitas proses pada mesin. Yang keempat, membantu para pemulung untuk memudahkan dalam proses pengepresan kaleng bekas minuman. Kemudian kami batasi masalahnya, yaitu dengan batasan tekanan alat pneumatik tersebut sebesar 6 bar. Yang kedua, jenis kaleng yang dimasukkan atau diproses adalah kaleng bekas minuman dengan ukuran tinggi 116 dan diameternya 66 mm. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini adalah hasil dan bahasan untuk menentukan desain, di mana kita tahu ini ada rangkaiannya, kemudian ada 20 komponen yang menunjang di dalam rangkaian ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Unit rangka dan meja seperti kita lihat di dalam gambar. Dan ini adalah penjelasannya, di mana 1, 2, 3, dan 4 dan jumlah yang digunakan. Kemudian 1 unit tempat pres kaleng. Itu juga 1, 2, 3, 4, 5 dan jumlah yang digunakan. Ini adalah bagian komponen dari alat bantu pres kaleng tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kepada flow proses pembuatan dan pengujian, di mana yang pertama adalah pembuatan, kemudian yang kedua membuat rangkaian elektropneumatik, yang ketiga pengujian, dan yang keempat adalah berapa besar kapasitas yang bisa diproses dalam mesin pengepres kaleng tersebut. Baik, kita lanjutkan, di mana di sini menjelaskan untuk rincian proses pembuatan rangka mesin, yaitu yang diawali dengan marking, kemudian cutting, grinding, welding, drilling, painting, dan akhirnya diassembling untuk menjadi suatu rangkaian alat bantu mesin pengepres kaleng. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Di sini ada pembuatan rangkaian sistem elektropneumatik, di mana rangkaian itu digambar sedemikian rupa kemudian dirangkai. Ini masih dalam assembling sehingga kelihatannya agak semrawut, tapi yang jelas sekarang itu sudah rapinya cukup baik. Baik, kita lanjutkan. Setelah jadi dari mesin tersebut, maka dilakukan dengan pengujian kebutuhan tekanan pada mesin pres, di mana kita tahu bahwa ini ada kaleng, ya,
sekali dimasukkan ke dalam ruang itu adalah dua kaleng. Kemudian kita injection dengan pneumatik. Yang pertama adalah 1 bar, 2 bar, 3 bar, sampai kemudian 7 bar. Dan ini adalah tinggi setelah ditekan. Jadi 116 itu untuk tekanan yang 1 bar, 2 bar, tidak ada perubahan. Dan pada tekanan yang ke-7, 7 bar, yaitu menjadi 26 dan 25. Tapi pada tekanan 6 bar kita sudah mencapai 29 dan 30 atau sebesar 75%. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah rumus daripada bagaimana menentukan presentasi pengepresan dari kaleng tersebut. Baik, kita lanjut. Untuk pengujian hasil press, kita ambil untuk yang 6 bar saja, karena 6 bar juga alat-alatnya yaitu kompresornya mendukung, sehingga ini adalah langkah yang paling terbaik. Dimana pengujian itu ketika itu sampai dengan 6 kali dan hasil rata-rata antara 29 sampai dengan 33. Jika kami presentasikan dalam penyusutannya, itu hampir rata-rata 74, 72, 76, 77, dan akhirnya yang terakhir 74. Dengan rumus yang seperti ini, yaitu tinggi awal dikurangi tinggi setelah ditekan dan dibagi tinggi mula atau tinggi awal dikali 100%. Baik, kita lanjut. Sehingga perbandingan hasil proses di mana tinggi awal adalah 116 mm atau dianggap X0, N jumlah kaleng, sehingga jika kita hitung N sama dengan 116 mm dibagi 30 dan N-nya 3,84 dibulatkan menjadi 4. Dan hasil press yang dikatakan tinggi kaleng menjadi 1/4, maka 1 kaleng larutan sesudah diproses menjadi 4 kali lebih banyak setelah diproses. Kita lihat gambar di sini. Jika kita tumpuk komponen atau produk yang kita press itu hampir sama dengan kaleng yang kita dirikan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita mengetahui kapasitas produksi mesin press sistem elektropneumatik, di mana diketahui T waktu yang didapat adalah 21 detik, JK adalah jumlah kaleng yang dimasukkan, yaitu 6 kaleng. Ditanyakan QK, kapasitas produksi mesin. Jawabnya QK sama dengan 6/21. Sehingga QK-nya itu kapasitas produksi sama dengan 0,28 kaleng per second. Jadi dengan demikian, karena hoppernya terisi penuh sebanyak 6 kaleng, bisa mendapatkan 0,28 kaleng per detiknya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat kesimpulan daripada presentasi hari ini, yaitu di mana kesimpulannya ukuran mesin adalah panjang 785,99 mm, lebar 635,77 mm, dan tinggi 1218 atau 1218,98 mm. Komponen yang digunakan terdiri dari adaptor 24 volt, kemudian 2 buah relay 24 volt, 1 relay time on delay, katup solenoid, dan akhirnya pada limit switch. Kemudian pengujian dengan tekanan 6 bar dengan penyusutan kaleng sebesar 75% rata-rata. Waktu yang dibutuhkan adalah 0,28 kg per second per kaleng. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah hasil daripada pengabdian kami yang dapat kami presentasikan.
Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, terutama untuk mahasiswa kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.